Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar kulit yang terdiri dari histologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kulit mentah. Sebelum kita kuliah, sebaiknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini terlebih dahulu untuk melakukan presensi di ocw.uns.ac.id. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kulit hewan itu biasanya masih sangat bermanfaat. Jadi setelah kulit ternak, setelah ternak itu disembeli, kemudian dikuliti. Nah, untuk teknik pengulitan sendiri itu bisa dilakukan dengan cara digantung atau dilakukan di lantai, tergantung bentuk atau fasilitas yang dimiliki oleh tempat pemotongan hewan atau rumah potong hewan. Nah, kulit hewan segar itu harus segera diawetkan karena apabila tidak diawetkan, dia akan cepat sekali rusak. Nah, untuk pengawetan sendiri itu bisa dilakukan dengan cara pengeringan, kemudian penggaraman dan pemikelan. Nah, sehingga setelah diawetkan, dia akan menjadi kulit mentah. Nah, kulit mentah ini yang akan diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, bisa digunakan untuk menghasilkan gelatin pada industri gelatin. Gelatin sendiri bisa digunakan sebagai bahan pembuat kapsul, permen, maupun selai. Kemudian untuk yang kedua bisa digunakan untuk industri penyamak. Jadi dijadikan kulit samak, bisa digunakan untuk membuat sepatu, kemudian pakaian yang berbahan kulit, tas, kemudian gloves, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk industri lem. Jadi biasanya kulit mentah itu diambil gelatinnya juga untuk menjadi lem kulit atau disebut dengan hide glue. Secara konvensional, komoditas kulit berasal dari sapi dan kerbau itu disebut dengan hide produknya. Kemudian bisa juga berasal dari kambing, domba, reptil. Dan yang selanjutnya itu terjadi perkembangan sehingga banyak sekali komoditas-komoditas sumber kulit yang lain seperti burung, kemudian kelinci, katak yang besar, ikan hiu, ikan pari. Nah, kelompok yang ini itu disebut dengan skin. Ketika kita ingin menghasilkan kulit, kita harus memperhatikan hewan ketika disembelih. Jadi yang pertama, hewan tidak boleh dipotong dalam keadaan lelah. Jadi kalau hewan dalam keadaan lelah itu tidak boleh dipotong. Karena apa? Karena dagingnya menjadi lebih panas atau overheated, sehingga proses pengulitan itu menjadi lebih sulit. Kemudian yang kedua, darah yang keluar sangat sedikit, sehingga proses pembusukan pada kulit itu akan berlangsung lebih cepat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, darah itu ya, kalau dia tidak terkeluar sempurna, maka akan menjadi sumber makanan untuk mikrobia. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu istirahat untuk hewan yang telah melakukan perjalanan jauh, itu biasanya minimal 24 jam. Nah, yang ketiga adalah hewan yang akan dipotong itu harus dalam keadaan bersih sehingga memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Dan yang keempat adalah hewan yang sudah dipotong atau kita potong itu harus kita jaga kulitnya sehingga tidak terjadi cacat ketika dia dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari penjelasan pada slide-slide sebelumnya, kita dapat definisikan kulit. Jadi kulit merupakan hasil samping dari pemotongan ternak dan merupakan lapisan terluar dari tubuh ternak yang diperoleh setelah hewan tersebut mati dan dikuliti. Secara histologi, kulit merupakan organ tubuh yang paling berat. Jadi pada ternak itu sekitar 10% dari bobot badan. Nah, untuk bobotnya sendiri itu cukup bervariasi tergantung pada spesies ternak. Sebagai contoh, pada ternak sapi itu sekitar 6-8% dari bobot tubuh, sedangkan pada domba itu lebih tinggi sekitar 12-15% dan kambing 8-12% dari bobot tubuhnya. Nah, kulit dari ternak baik besar maupun kecil seperti sapi, kerbau, domba serta kambing itu memiliki struktur yang kuat dan berisi sehingga dalam penggunaannya dapat dipakai untuk keperluan pangan maupun non-pangan. Berikut ini adalah fungsi kulit pada ternak. Jadi dia sebagai pelindung ternak dari pengaruh luar, kemudian pelindung jaringan yang ada di bawahnya, pemberi bentuk
pada tubuh ternak sebagai penerima yang pertama kali apabila ada rangsangan dari lingkungan luar, kemudian sebagai termoregulator atau pengatur suhu tubuh, kemudian sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian pengatur kadar garam dan air pada cairan tubuh, kemudian sebagai produsen vitamin D, dan sebagai alat gerak khususnya pada hewan yang ada di air seperti ikan maupun hewan yang ada di udara seperti burung. Untuk sifat-sifat kulit sendiri pada ternak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat umum, sifat fisik, dan sifat kimia. Secara umum, kulit itu mudah busuk. Karena apa? Karena di sana terdapat nutrisi, gitu ya. Nah, kulit hewan itu terdiri dari banyak bagian seperti pada punggung, kemudian perut, kaki, leher, ekor, serta kepala. Nah, setiap daerah dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada pundak itu tebal kulitnya, kemudian semakin tipis ke bagian ekor. Kemudian pada bagian tulang punggung itu juga tebal dan semakin menipis pada bagian perut. Yang selanjutnya adalah kepadatan jaringan serat kolagen pada setiap daerah itu juga berbeda-beda. Daerah tulang punggung itu merupakan daerah yang mengandung kolagen paling padat dan berangsur-angsur semakin longgar pada bagian yang menjauhi bagian punggung tersebut. Yang kedua adalah sifat fisik dari kulit. Sifat fisik kulit itu dibagi menjadi 2, ada makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopis, bentuk kulit mentah itu berbeda sesuai dengan bentuk hewannya. Jadi kulit ular akan memanjang, kulit domba akan membundar atau melebar gitu ya, seperti pada kulit sapi juga sama. Kemudian komponen atau bagian yang berbeda antar kulit hewan itu misalkan kulit buaya memiliki lapisan tanduk, kulit kambing memiliki bulu, memiliki rambut, serta kulit burung barangkali dia memiliki bulu. Secara makroskopis, kulit itu dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya, daerahnya. Jadi ada daerah krupon, daerah kepala dan leher, kemudian daerah perut, paha, dan ekor. Daerah krupon itu merupakan daerah punggung yang paling besar. Ini mutunya paling baik biasanya. Jadi kurang lebih 55% dari keseluruhan kulit yang dihasilkan itu bagian krupon. Susunan serat relatif paling padat, merata, dan kuat. Kemudian pada bagian kepala dan leher itu relatif tebal kulitnya. Kemudian dia memiliki tenunan serat lebih longgar yang meliputi kira-kira 23% dari seluruh kulit yang dihasilkan. Kemudian bagian perut, paha, dan ekor dia mempunyai susunan tenunan yang tebal dan bervariasi. Pada daerah perut, misalkan, kulit relatif tipis dan tenunannya longgar. Pada daerah kaki, kulitnya tebal dan tenunannya lebih padat. Dan perut, paha, dan ekor itu kurang lebih sebesar 22% dari total kulit yang dihasilkan. Yang kedua adalah secara mikroskopis. Jadi kulit hewan itu terbentuk dari sel-sel hidup dan hasil-hasilnya. Kulit hewan mamalia misalkan, dia memiliki struktur yang mirip. Sebagai contoh, kulit kambing, kulit sapi, kemudian kulit domba, dia memiliki 3 lapisan. Ada epidermis bagian terluar, kemudian bagian tengah ada korium, dan yang bagian ketiga adalah hipodermis atau subkutis atau flesh. Kita beranjak ke bagian terluar dari kulit, yaitu lapisan epidermis. Jadi, epitel pada kulit disebut juga dengan istilah epidermis atau jaringan epidermis gitu ya. Dia terdiri atau disusun oleh jaringan-jaringan epitel yang tersusun atas 5 lapisan. Ada stratum, yaitu daerah kemudian superficial, ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan germinativum. Nah, lapisan kulit luar dan tidak dijumpai adanya pembuluh darah. Jadi pada epidermis itu kita tidak akan menemui pembuluh darah. Kemudian secara histologis, epidermis kulit itu disebut dengan epitel pipi berlapis atau epitel squamous kompleks. Jaringan epitel seperti yang sudah dipelajari pada mata kuliah biologi itu terdapat bermacam-macam. Salah satunya adalah epitel pipi berlapis ini gitu ya. Kemudian ketika hewan masih hidup, sel pada lapisan epidermis ini mampu membelah diri dan dia mengganti sel-sel permukaan yang sudah mati menjadi atau digantikan dengan sel-sel yang lebih baru.
dan itu mengalami kornifikasi. Proses metabolisme di dalam sel epidermis itu berlangsung karena adanya pasokan serum darah dan dermis kulit melalui proses fisis, difusi, dan osmosis yang merupakan ketiga cara dalam transportasi sel. Kemudian zat warna itu biasanya yang melapisi bagian luar kulit seperti melanin itu terbentuk gitu ya karena masih berlangsungnya proses metabolisme pada sel-sel yang terdapat pada permukaan kulit yang terdiri dari protein keratin. Nah, pada penyamakan kulit biasanya lapisan tersebut dibuang. Jadi bagian terluar dari kulit hewan itu dibuang kecuali untuk penyamakan fur atau penyamakan kulit berikut bulunya. Lapisan tersebut tidak dibuang. Setelah kulit terlepas dari tubuh pada saat dilakukan proses pemotongan ternak, maka lapisan epidermis harus tetap dipertahankan keutuhannya karena dia yang akan menjadi faktor yang dipertimbangkan pertama kali ketika kita mengolah kulit menjadi kulit sama gitu ya. Nah, kerusakan pada bagian epidermis baik secara mekanis maupun karena gangguan atau karena adanya mikrobia gitu, itu akan berpengaruh terhadap penampilan permukaan kulit ketika kulit telah disamak nantinya. Nah, pola permukaan kulit samak atau grain site yang secara spesifik itu bagi setiap macam kulit berbeda-beda. Misalkan pada kulit babi, kulit sapi itu berbeda-beda tampakan permukaan kulitnya. Nah, kerusakan pada bagian permukaan tadi itu akan mengurangi nilai seni maupun sudut artistik serta yang paling penting adalah harganya menjadi lebih murah. Nah, apabila pada epidermis terjadi kerusakan secara mikrobiologis, itu biasanya ditandai dengan permukaannya yang licin, kemudian mudah lepas, amis, serta salah satu tanda awal terjadinya penurunan mutu kulit mentah. Yang kedua adalah lapisan korium atau derma atau bagian tengah kulit. Ya. Lapisan dermis atau korium pada kulit itu tersusun oleh jaringan ikat yang terdiri dari sel, serabut, kemudian substansi dasar serta cairan yang terdapat di dalam jaringan penyusun kulit. Nah, bagian pokok tenunan kulit yang akan diubah menjadi kulit sama itu adalah bagian dari korium ini. Nah, sebagian besar terdiri dari serat-serat tenunan pengikat. Jadi terdapat 3 tenunan atau serabut pengikat pada korium. Yang pertama adalah tenunan kolagen, yang kedua adalah elastin, serta yang ketiga adalah retikular. Nah, masing-masing serabut ini dia memiliki ciri khas tersendiri. Apa bedanya antara elastin, kemudian retikuler, serta kolagen? Mari kita lihat satu-satu gitu ya. Serabut elastin itu jumlahnya paling sedikit dan terkonsentrasi khususnya pada bagian stratum papillare. Tadi dilihat lagi di gambar pada slide-slide sebelumnya. Ketika dalam keadaan segar, dia akan berwarna kuning, kemudian berbentuk benang menuju ke segala arah di antara berkas-berkas serabut kolagen. Kemudian yang kedua adalah serabut retikuler gitu ya. Dia berwarna putih, membentuk berkas tipis, halus, kemudian saling beranyaman seperti jala. Nah, anyaman berbentuk jala ini menyelubungi berkas cabang berkas serabut kolagen. Kemudian yang ketiga adalah serabut kolagen. Ini merupakan serabut atau jaringan ikat yang paling banyak dimiliki oleh kulit. Terletak di seluruh bagian korium kulit. Kemudian selalu berbentuk berkas serabut dan berwarna putih. Nah, serabut kolagen itu sangat menentukan kualitas kulit yang kita samak. Ini adalah mekanisme pembentukan korium. Jadi korium itu terdiri dari kolagen, elastin, kemudian retikuler gitu ya. Pembentuknya adalah asam-asam amino, dia membentuk polipeptida, kemudian membentuk protofibril, subfibril, fibril, serat kolagen, jaringan serat kolagen, dan membentuk korium. Untuk korium sendiri dia dibedakan menjadi 2 gitu ya. Ada stratum papillare, kemudian stratum retikuler. Untuk stratum papillare, dia disebut juga dengan korium raja atau grand nerve. Banyak dijumpai pada stratum papillare ini, dijumpai banyak folikel rambut, kemudian kelenjar minyak, otot polos, penegak bulu, atau tempat tumbuhnya rambut. Ya. Kemudian berkas serabut kolagen pada stratum papillare ini lebih kecil atau tipis, serabutnya halus,
Kemudian berkas serabutnya terkesan arahnya horizontal dengan sudut jalinan yang dibentuk relatif lebih kecil. Kemudian lebih longgar, gambaran raja yang dihasilkan pada stratum papillare ini, dia memiliki lubang-lubang rambut yang berbeda-beda pada masing-masing spesies. Jadi terdapat perbedaan permukaan kulit gitu disebabkan karena atau yang pada bagian stratum papillare ini. Kemudian yang kedua ada stratum retikuler. Dia disebut juga dengan korium asli. Seperti folikel rambut, kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat itu tidak dijumpai pada stratum retikuler. Kemudian lapisan teratas tempat akar rambut, kelenjar lainnya serta urat daging itu merupakan stratum retikuler. Kemudian berkas rambutnya lebih padat, tebal dan kasar. Kemudian cabang berkas yang satu dengan cabang berkas yang lain, dia membentuk sudut jalinan atau wave angle yang lebih besar daripada stratum papillare. Lapisan yang ketiga pada kulit adalah lapisan hipodermis atau subkutis. Pada lapisan subkutis ini sering dijumpai di posisi jaringan adiposa atau jaringan lemak yang disebut dengan peniculus adiposus. Tenunan pengikat longgar yang menghubungkan korium dengan bagian lain dari tubuh. Jadi itu adalah hipodermis. Nah, terdiri dari serat-serat kolagen dan elastin, kemudian susunannya longgar dan terdapat lemak pada lapisan hipodermis ini. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat kimia. Secara umum, kulit hewan itu terdiri dari air sekitar 65%, kemudian konstituen protein sekitar 33%, serta konstituen non-protein tidak penting dalam penyamakan kulit karena harus dihilangkan ketika kita ingin mengolah kulit. Yang pertama kita bicarakan adalah konstituen protein. Untuk protein sendiri pada kulit itu terdiri dari 80% dari bahan kering kulit. Jadi banyak sekali kandungan proteinnya pada kulit. Nah, untuk protein kulit sendiri itu terdapat dua macam. Ada protein fibrous dan protein globular. Protein fibrous itu komponen utama yang menyusun kulit. Itu kita kenal juga dengan protein berbentuk yang terdiri dari kolagen, keratin, dan elastin. Gambaran penampangnya itu pada gambar A sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah protein globular. Protein ini dia tidak berbentuk. Contohnya adalah albumin dan globulin. Pada kulit itu ada mioglobin yang biasanya merupakan bagian dari daging yang menempel gitu ya. Ini adalah gambaran protein globular yang B ini. Kemudian ada juga enzim yang walaupun jumlahnya sedikit gitu ya. Enzim seperti yang sudah kalian ketahui itu merupakan katalisator organis yang terdapat dalam organisme berupa protein. Nah, protein fibrous tadi, misalkan di sana ada kolagen gitu ya. Nah, kolagen ini merupakan komposisi yang paling besar yang ada di dalam protein kulit. Dan dia terdiri dari glisin, prolin, dan hidroksiprolin, penyusun asam amino penyusun utama dari kolagen. Kemudian merupakan bagian yang paling penting dalam proses teknologi pengolahan kulit dan dia tahan terhadap enzim proteolitik khususnya tripsin. Kemudian yang kedua, protein fibrous kedua ada keratin. Keratin itu pelindung terhadap pengaruh luar, tidak larut dalam air dan garam netral, agak tahan terhadap enzim proteolitik. Kemudian yang ketiga adalah protein elastin, fibrous protein yang berbentuk serabut-serabut yang sangat elastis, banyak terdapat dalam pembuluh darah. Kemudian protein-protein globular itu berfungsi sebagai media bagi fibrous protein. Jadi dia memiliki ikatan-ikatan yang lebih longgar daripada kolagen dan dia larut dalam air karena seperti albumin dan globulin itu merupakan protein-protein yang larut di dalam air. Nah, protein globular itu lebih sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan dia bisa terdenaturasi. Kalau yang di atas sulit untuk didenaturasi. Nah, contoh dari protein globular seperti yang sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya adalah albumin, dia larut dalam air dan larut dalam garam encer. Kemudian globulin yang tidak larut dalam air dan larut dalam garam encer. Keduanya apabila terkena atau terpapar panas dia akan mengalami koagulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah konstituen non-protein kulit.
Dia berupa lipida, kurang lebih kandungan lipida pada kulit itu 7-8%. Dan tentu saja lipida tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam ester maupun alkohol. Yang berikutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat pada kulit hanya sedikit sekali, sekitar 0,4-1% saja, dan utamanya adalah dari golongan glukosa karena dia memiliki peran penting dalam aktivitas fisiologis yang melibatkan kulit. Kemudian yang selanjutnya adalah mineral. Kulit mengandung 0,5% mineral seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, zinc, serta besi. Dan komponen non-protein kulit lainnya adalah vitamin. Jadi hampir semua vitamin terdapat dalam kulit, tetapi kadarnya sangat kecil. Apa sih manfaat kulit pada manusia? Ada dua hal gitu ya. Jadi sebagai bahan pangan, itu khususnya seperti gelatin. Gelatin banyak sekali digunakan baik di industri kesehatan, kemudian pangan, dan seterusnya. Kalau di Indonesia ada yang khas gitu, ada rambak. Jadi kerupuk rambak seperti pada tampil pada gambar pojok sebelah kiri. Kemudian yang kedua, manfaat kulit bagi kebutuhan manusia adalah kebutuhan non-pangan atau leader gitu ya. Bukan leader pemimpin, tapi leader gitu ya. Jadi dia digunakan sebagai kulit, bisa digunakan untuk bahan buat sepatu, kemudian fashion, kemudian gloves, kemudian jaket. Jaket ini sangat penting gitu, jaket kulit ketika kita berada di negara-negara yang memiliki 4 musim. Kita pindah ke chapter berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kulit mentah serta kerusakan kulit dan penyebabnya pada antemortem maupun postmortem. Sebagai pengantar, kulit mentah merupakan bahan baku kulit hewan yang baru ditanggalkan dari hewan sampai yang telah mengalami proses pengawetan. Jadi yang baru saja dilepas dari badannya gitu ketika proses carcassing sampai yang mengalami proses pengawetan. Nah, kulit binatang yang belum disamak atau diawetkan dengan menggunakan obat penyamak itu disebut dengan kulit mentah. Apa yang mempengaruhi kualitas kulit mentah? Jadi kulit binatang itu manfaatnya sangat besar dan tinggi nilai harganya ketika dia diolah menjadi produk-produk yang lain gitu ya, sehingga lebih bermanfaat, lebih useful untuk kebutuhan manusia. Apabila terjadi kerusakan di sana, maka akan berpengaruh terhadap kualitas maupun mutu yang dihasilkan. Jadi kerusakan itu dapat mengakibatkan cacat-cacat pada kulit. Jadi kulit yang kita samak itu atau kulit yang kita peroleh itu mengalami cacat sehingga mutunya menurun. Tetapi ada pula gitu ya, kerusakan itu yang hanya menurunkan mutunya saja, tidak yang lainnya. Nah, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kulit mentah agar kulitnya menjadi sempurna karena imbasnya kepada apa? Kepada harga untuk penjualannya. Nah, kerusakan kulit mentah itu bisa terjadi ketika antemortem maupun postmortem. Kerusakan pada antemortem itu kerusakan kulit mentah terjadi pada saat hewan atau binatang masih hidup. Itu sangat tergantung pada spesies atau bangsa yang kita gunakan sebagai sumber kulit mentahnya, kemudian gender dari ternaknya, apakah dia jantan atau betina, kemudian umur, penyakit, nutrisi, serta pengaruh mekanis maupun termis. Yang kedua itu merupakan kerusakan postmortem. Jadi kerusakan terjadi pada saat proses pengolahan kulit, pengulitan, pengawetan, kemudian penyimpanan, serta proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama adalah faktor bangsa, ini antemortem gitu ya. Jadi breed itu akan sangat menentukan jenis dan berat kulit. Sebagai contoh, sapi dari bangsa Bos Indicus, dia memiliki kulit yang paling berat apabila dibandingkan dengan Bos Taurus, seperti sapi Holstein gitu ya. Selanjutnya, kulit ternak Brahman tidak akan menghasilkan kualitas kulit yang baik dalam pengawetan. Karena apa? Dia memiliki punuk, di mana punuk itu dapat membuat kantong yang sulit untuk mengontrol bahan kimia pada proses pengawetannya, sehingga harus dibelah gitu ya, bagian kulit punuknya. Yang kedua adalah gender. Gender atau seks dari ternaknya. Jadi kulit ternak jantan itu lebih banyak daripada kulit ternak betina, akan tetapi kekuatan tarik kulitnya itu lebih bagus punya
kulit dari ternak betina. Yang ketiga adalah faktor nutrisi. Ternak yang kekurangan gizi, dia akan menghasilkan kulit yang tipis. Kulit yang banyak lemak juga dapat mencegah proses penetrasi agen pengawetan kepada kulit. Oleh karena itu, ketika kita mengolah kulit, bagian lemak, kemudian sisa daging yang menempel pada kulit itu harus 100% dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya, ukuran tubuh yang sedang akan menghasilkan kulit dengan kualitas yang baik. Jadi tidak boleh obesitas juga gitu ternaknya, jadi cukup yang sedang-sedang saja. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor U atau faktor umur. Jadi hewan muda dia memiliki pola yang baik, yang ketat, tetapi kulitnya lebih mudah rusak. Karena apa? Jaringannya relatif lebih longgar daripada hewan yang tua gitu ya. Jadi berkas otot struktur kolagen yang dimiliki oleh hewan yang lebih tua, dia memiliki pola yang lebih rapat dan lebih keras serta kasar. Kemudian ternak yang lebih tua juga memiliki bekas luka kadang-kadang gitu. Ini tergantung pemeliharaan sih gitu ya. Jadi apabila kita pelihara dengan baik, maka dia tidak akan membekas luka. Nah, apabila terjadi luka, itu akan menyebabkan kualitas kulitnya juga semakin menurun gitu ya. Kemudian yang kelima adalah faktor penyakit. Penyakit itu sangat berpengaruh terhadap kualitas kulit yang kita peroleh. Dan sayangnya gitu ya, kualitas kulit yang menurun akibat adanya penyakit itu kadang-kadang tidak bisa diperbaiki. Nah, untuk jenis kerusakan karena penyakit seperti misalkan sampar lembu atau tiponasomiosis, itu struktur jaringan kulitnya menjadi lunak. Kemudian yang kedua adalah hipoderma bovis. Ini kulitnya berlubang-lubang kecil yang tersebar di seluruh bagian luar kulit. Jadi mau gimana kita mendapatkan kulit yang baik gitu ya kalau kulitnya memang bolong-bolong gitu ya. Kemudian penyakit kulit hewan yang disebabkan oleh mikrobia seperti bakteri, jamur, kapang, dan virus, itu biasanya kerusakannya lokal dan sangat sulit untuk diperbaiki. Kemudian kerusakan oleh parasit, beberapa jenis parasit itu mengakibatkan rusaknya raja pada kulit yang ditandai dengan adanya lubang-lubang kecil, kemudian tidak ratanya permukaan kulit atau adanya lekukan-lekukan kecil sehingga kulit yang kita peroleh itu tidak seragam gitu ya. Kemudian jamur trichopiton itu sangat mudah menyebar pada hewan ke hewan lainnya melalui spora dan dia menyebabkan kurap pada kulit sehingga dapat merusak kulit ternak. Kemudian kutil, jadi keberadaan kutil pada kulit itu juga akan menyebabkan kulit menjadi cacat kadang-kadang gitu ya karena menjadi faktor penurun kualitas juga gitu ya. Nah, kutil itu ketika kita unhairing atau membuang rambutnya itu juga akan menjadi masalah karena kalau dia kemudian terbuang luka menjadi bolong juga gitu ya kulitnya. Nah, daerah di mana kutil berada itu juga dapat menyebabkan kulit sama memiliki kekurangan dan dianggap tidak berharga. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kerusakan karena parasit. Kerusakan oleh kutu, cacing kulit, serangga, kemudian caplak itu juga menjadi faktor yang menyebabkan kulit tidak berkualitas baik. Kemudian beberapa jenis parasit tadi gitu ya, dia dapat menyebabkan rusaknya raja atau pola pada kulit yang ditandai dengan adanya lubang kecil, tidak ratanya permukaan kulit atau lekukan-lekukan yang lainnya. Yang keenam adalah pengaruh mekanis atau termis. Jadi lecet oleh pukulan, memar pada kulit, sehingga darah akan menggumpal, itu akan menyebabkan kerusakan secara mekanis. Kemudian cap bakar sebagai penanda identitas ternak itu juga sangat sulit untuk dibetulkan. Jadi dia sampai ke korium biasanya dan itu menyebabkan koriumnya menjadi keras, kaku, dan tidak bisa dihilangkan. Kemudian kerusakan mekanis atau termis juga bisa karena gerakan-gerakan mekanis dari binatang itu sendiri. Ketika misalkan dia merasa gatal atau ada serangga atau ada yang lainnya, parasit lainnya yang menggigitnya, sehingga badannya digosok-gosokkan misalkan ke dinding, kemudian ke kawat, sehingga menyebabkan kulitnya menjadi luka dan menjadi kerusakan ketika kita mengolahnya menjadi kulit mentah gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi luka karena misalkan terkena tanduk hewan
yang lainnya, atau juga bisa tersentuh dengan duri atau benda-benda tajam lainnya sehingga membuat kulitnya menjadi lecet. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh mekanis ini itu meninggalkan bekas yang sulit untuk diperbaiki pada permukaan kulit. Jadi ketika dia disamak, dia akan meninggalkan bekas-bekas yang kurang baik sehingga mutunya menjadi kurang. Kalau mutunya kurang, harganya juga menjadi lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan akibat atau postmortem atau setelah si ternak dipotong, gitu ya. Yang pertama adalah proses pengulitan. Kebersihan hewan yang akan dipotong itu sangat berpengaruh terhadap kulit yang kita hasilkan. Kebersihan binatang sebelum dipotong juga perlu diperhatikan karena merupakan salah satu faktor penentu mutu kulit yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penanggung jawab atau keahlian atau tingkat expertise dari tukang yang menguliti gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Tidak boleh ada sisa-sisa daging maupun lemak pada bagian dalam hypodermisnya itu harus dibuang semua gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keserasian alat yang digunakan, itu juga bisa menyebabkan kerusakan postmortem. Misalkan kerusakan kulit dapat terjadi karena kesalahan dalam penggunaan peralatan, misalnya pisaunya kurang tajam dan seterusnya, menyebabkan potongannya menjadi tidak bagus. Yang kedua adalah kerusakan postmortem proses pengawetan. Jadi kesalahan pementangan, jadi ketika kulit sudah lepas dari tubuh ternak, kemudian terjadi kesalahan pementangan, itu akan menyebabkan kulit tidak tidak dilakukan secara maksimal gitu ya. Sehingga timbul kerutan, kemudian lipatan pada bagian tengah dan samping sehingga kulit yang kita hasilkan menjadi tidak rata. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan pengeringan. Pengawetan dengan sinar matahari yang biasanya dilakukan di atas tanah itu akan menurunkan kualitas kulit. Karena apa? Kulitnya menjadi tidak rata proses pengeringannya. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan penggaraman. Ini biasanya kerusakan kulit yang diawetkan dengan garam kering, ditandai dengan adanya flek biru, hijau, coklat pada rajah si kulit gitu ya. Nah, kerusakan ini biasanya disebabkan oleh pemakaian garam dengan konsentrasi yang kurang tepat, tidak sesuai. Nah, flek-flek tersebut sayangnya gitu ya tidak dapat dibuang atau dihilangkan. Kemudian yang ketiga, kerusakan postmortem proses penyimpanan. Kerusakan oleh penyimpanan kulit yang terlalu lama di dalam ruangan berasap, misalkan itu ya, dia bisa mengontaminasi raja kulit sehingga berpengaruh terhadap warna dan menyebabkan permukaan raja menjadi kasar. Selanjutnya adalah kerusakan oleh penyimpanan kulit yang ada di tempat yang lembab dan basah. Ini biasa kalau ada tempat lembab dan basah, itu artinya mikrobia dapat tumbuh, khususnya jamur gitu ya. Nah, ketika jamur sudah tumbuh pada permukaan kulit, maka kulitnya menjadi suram. Bila pun dicat, dia menjadi tidak rata. Jadi kerusakan karena mikrobia itu sangat sulit untuk dibenahi. Dan yang terakhir adalah kerusakan postmortem pada proses pengangkutan. Jadi kerusakan akibat gesekan antar kulit itu bisa terjadi selama proses pengangkutan sehingga menyebabkan raja kulitnya menjadi rusak. Apabila menggunakan kawat untuk mengikat kulit, maka akan timbul bekas pada raja yang sulit dihilangkan. Jadi ketika kita mengikat kulit, gulung-gulungan kulit itu menyebabkan rajanya menjadi rusak dan membekas. Kemudian kerusakan akibat pengangkutan yang lainnya juga itu misalkan karena terlalu lama proses transportasinya, menyebabkan kulitnya menjadi lembab, berlubang, dan akhirnya malah busuk. Bukannya jadi kulit terolah, tetapi malah menjadi kulit busuk. Nah, kerusakan dapat terjadi terutama pada pengangkutan dengan menggunakan kapal laut yang memiliki jarak tempuh yang jauh dan waktu yang lebih lama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada proses penyampaian kuliah pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.